Salam Bapak Ibu, semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dan saat ini sedang mempersiapkan hati untuk menyambut setiap ibadah kita di sepanjang hari ini. Dan kita langsung kepada topik firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama semua membaca firman Tuhan ini. 2. Ya, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara, kita tahu emas adalah investasi yang paling baik dari zaman-zaman dulu sampai sekarang ini. Kita tahu bahwa orang yang berinvestasi dengan emas itu jauh lebih aman, itu jauh lebih stabil. Dan kenapa dengan emas? Emas memang proses pembuatannya itu dengan begitu punya tahapan-tahapan yang sangat-sangat panjang. Pertama harus melibatkan para ahli pertambangan, apakah sudah layak untuk dieksplorasi ya biji-biji dari emas tersebut, diteliti. Kemudian yang kedua, setelah itu akan dimasukkan alat-alat nanti untuk mau mengeksplorasi, mengangkat biji-biji itu. Lalu supaya akhirnya nanti dia bisa menghasilkan emas yang murni, paling tidak ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, ketika itu sudah dikumpulkan, akan dipisahkan antara logam, perak, dicuci dengan kimia, kemudian disingkirkan dan akan menghasilkan nilai 99,99% akan disebut dengan emas yang murni. Tapi itu belum sempurna, walaupun memang sudah dalam keadaan yang seperti itu. Emas kemudian dipanaskan lagi dalam temperatur 1400 derajat Celcius, dan tentunya tidak boleh berkurang, dan mungkin juga tidak boleh lebih daripada itu yang lebih tinggi, sebab kalau kurang nanti mungkin tidak akan matang cara pemrosesan, atau lebih daripada itu bisa menimbulkan kosong. Lalu masuk kepada tahap yang ketiga, kemudian dilebur lagi dalam bentuk serbuk atau katakan seperti sereal begitu ya, dan itu dalam kadar 90%. Kemudian dilebur lagi sampai akhirnya dia menghasilkan cairan pasir yang seperti berminyak. Nah, ini sudah akan mulai semakin tercipta, terbentuk sesuai dengan keinginan. Proses yang kelima, kemudian dengan pelelehan itu dengan bahan kimia, barulah dia menghasilkan emas atau biji-biji yang murni, disebut dengan kata grade. Dan tahap yang keenam, disiapkan dalam bentuk lempengan-lempengan, dalam bentuk batangan-batangan, ada dalam bentuk koin, mungkin di ukuran 1 gram sampai 5 kilogram. Kemudian ini diinvestasikan. Nah, itu secara awal. Namun yang kita lihat di sini adalah proses-proses pembuatan daripada sampai menghasilkan emas yang murni. Nah, demikian juga kalau kita bisa lihat di sini, Ayub mengatakan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Jadi pujian itulah yang membuat dia dalam nilai yang tinggi. Ya, kalau tidak dipuji itu tidak akan menghasilkan. Itu sebabnya anak-anak dalam masa-masa sekarang ini masuk dalam tahap-tahap ujian, walaupun dalam bentuk kategori online, diuji mereka. Ya, apakah
selama ini pelajaran-pelajaran yang diikuti itu sudah memenuhi target dalam dunia pendidikan. Saudara, segala sesuatu ujian itu akan menghasilkan nilai-nilai seperti apa nilai itu. Tuhan tidak akan selalu memberikan kepada kita kehidupan yang aman-nyaman saja, tetapi kita lihat dalam masa-masa sekarang ini, begitu kita mengalami sebuah proses di masa ini, di angka tahun 2020 ini kita mengalami satu proses. Dan saya mau katakan di sini ada uang, ya, saya bilang ada uang, ada 5.000 rupiah, ada uang yang 10.000 rupiah, ada yang 20.000, 50.000, dan 100.000. Saudara, ini bukan sulap, tapi kalau ada yang mau silahkan ambil datang. Nah, uang yang 50.000 ketika saya remuk-remukkan, saya remas-remas, kemudian saya buang. Kemudian uang 10.000 juga dengan hal yang sama. Kemudian mungkin yang 20.000 saya injak-injak, saya injak-injak. Yang 100.000 mungkin saya akan lempar bolak-balik. Kemudian saya rendam lagi dengan uang yang 5.000 rupiah di dalam sebuah tempat air begitu. Saya rendam mereka. Mungkin bisa sampai 1 jam, 2 jam. Saudara, ya saya kutip. Apakah ketika saya meremukkan atau merendam dia atau memberikan panas sinar matahari kepada dia, nilainya berubah? Tidak. Yang 50.000 tidak akan berubah jadi 20.000. Yang 10.000 tidak akan berubah jadi 100.000 rupiah. Nilainya tetap sama walaupun dia diuji. Hidup kita juga terhadap segala sesuatu kondisi-kondisi yang ada, saudara, bahwa ujian itu tidak membuat kita menjadi nilai kita jauh lebih rendah atau kurang terpandang dan seterusnya. Tetapi di mata Tuhan kita ada dalam desainnya Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 mengatakan, ya saya akan bacakan, Bapak Ibu silakan melihat, bila penting kita akan sama-sama membaca di ayat yang ke-8 di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-4 mengatakan, jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Inilah yang kita lihat, bahwa desainnya Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, kejadianku dahsyat, engkau membentuk aku di liang yang paling dalam, dan ajaib setiap perbuatan-perbuatan. Inilah yang kita harus sadari, ya, diterima atau tidak diterima oleh manusia, tetapi segala sesuatu tidak ada di luar tanggung jawab Tuhan. Segala sesuatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang terlepas daripada pantauan Tuhan. Oleh karena itu, di masa-masa musim COVID-19 ini, banyak yang kita lihat perubahan-perubahan terjadi dalam setiap program pemerintah, program gereja-gereja, dunia pendidikan, bisnis, berubah semua. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah sejarah, boleh dikatakan sangat-sangat rumit. Tetapi apa yang kita lihat? Kalau Ayub mengatakan, ia tahu jalan hidup, seandainya ia memuji aku, akan timbul seperti emas. Dan kita bisa melihat proses-proses kesengsaraan
yang menimpa kehidupan Ayub. Pertama-tama apa yang kita lihat? Orang-orang Siba dapat merampok harta bendanya. Api tiba-tiba menyambar lembu, sapi dan kambing domba, dikatakan dalam pasal 1 Ayub pasal 1 ayat 16. Ayat yang ke-17, orang-orang Kasdim juga dikatakan mengambil unta-untanya. Di ayat yang ke-18 dan 19 mengatakan apa? Angin ribut mengambil nyawa anak-anaknya. Saudara, lengkap semua. Bukan hanya di situ. Termasuk juga di pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Sekujur tubuh Ayub sekarat dengan penyakit barah yang busuk. Dia hanya bisa mengambil beling untuk menggaruk-garuk karena mungkin gatal dan seterusnya. Bukan hanya itu saja. Yang kita tahu di pasal 2 ayat yang ke-9, istrinya mengatakan, masihkah engkau tetap setia dan bertahan untuk imanmu itu kepada Tuhanmu yang engkau sembah itu? Jadi harapan sebagai seorang istri Ayub aman-aman saja bertuhan ketika harta benda itu tetap, malah mungkin bertambah. Kalau berkurang, ini mempertanyakan Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini bukan hanya gereja, juga mungkin bisa dipertanyakan oleh banyak orang, mengatakan, di manakah iman orang Kristen di tengah-tengah corona ini? Kok bisa begini-begini? Apakah iman orang percaya itu tidak bisa mengatasi segala sesuatu? Wah, rame dengan hal-hal yang demikian. Namun saudara-saudara, segala sesuatu tidak berjalan begitu saja tanpa seizin Tuhan. Siapapun yang melakukannya, bagaimanapun proses-proses terjadinya, namun satu hal, ujian itu akan memberikan nilai dalam hidup. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi semuanya apa yang terjadi dalam hal ini? Kualitas hidup kita tidak akan pernah bisa digantikan oleh pengurangan nilai. Hanya karena apa? Persoalan Roma pasal 8 ayat 35-36 berkata begini, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, kelaparan dan ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sampai di situ. Jadi kita lihat saudara, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini, desainnya Tuhan itu, asal kita memiliki kepekaan dengan Dia, ketelanjangan dikatakan, kelaparan, bahaya, pedang, dan segala sesuatu itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Kasih Kristus itu sempurna. Dan dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 berkata, kita bermegah malah dalam kesengsaraan kita. Bermegah. Itu kita mengatakan. Bermegah dalam kesengsaraan untuk menuju kepada ketekunan. Dan ketekunan itu untuk menghasilkan tahap uji. Dan tahap uji itu untuk memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi saudara-saudara, Tuhan selalu kasih harapan melalui firman-Nya. Asal kita di jalan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Mungkin manusia sering mengecewakan. Janji-janji manusia tidak bisa dipegang secara, tapi janji firman Tuhan, sekalipun ladang-ladang tak menghasilkan, dikatakan seperti firman Tuhan dari di minggu yang kemarin. Namun aku tetap bersukacita dan beria-ria
karena Tuhan itu kekuatan. Berjalan di atas badai melibatkan Tuhan. Petrus aman. Badai kehidupan. Mungkin seperti dikatakan dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10 sekarang ini mengatakan apa? Aku ini seolah-olah diuji dalam peneguran, perhatian, dapur kesengsaraan. Saat-saat ini saudara diuji kita. Namun satu hal, hidup kita bernilai di mata Tuhan. Nilai kita sungguh-sungguh. Mari kita boleh menemukan nilai diri kita. Berapa sih nilai diri kita? Hanya Tuhan yang menanamkan itu dalam hidup kita. Satu dengan yang lain berbeda, saudara-saudara. Ya, ada yang didesain dengan seperti yang saya katakan tadi, ada didesain 100.000, ada didesain yang 50.000, didesain 20.000, didesain 10.000, ada yang 2.000 rupiah, ada yang 1.000 rupiah. Nah, saudara, tentunya kita ini bukan diukur dengan nilai-nilai uang, tapi prosesnya ini kalau kita tahu, saudara, uang ini ada yang namanya strip di dalam, ditanamkan, diselipkan dia di dalam. Itu satu kunci rahasia. Kemudian ketika kita menerawang, ada foto dari orang-orang tertentu, ini merupakan sebuah rahasia. Kemudian ada juga logo-logo tertentu dan desainnya begitu indah. Bukan dari kertas tisu, bukan dari kertas biasa seperti ini, tapi ini adalah kertas pilihan. Ketika dia direndam dalam kurun waktu sekian waktu, dia tidak mudah hancur. Saudara-saudara, ya, uang saja yang hanya dalam waktu tertentu digunakan, desainnya seperti itu. Apalagi hidupmu, apalagi hidupku, hidup kita semua lebih daripada sekedar apa yang boleh diciptakan oleh manusia dalam keahliannya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu COVID-19 tidak akan membuat kita ukuran kita jauh menjadi jelek. Tidak membuat kita menjadi orang yang mengatakan, aduh saya tidak berarti di hadapan Tuhan karena saya sudah habis ekonomi saya tidak bisa jalan bisnis saya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kami mungkin tidak bisa bertahan dan seterusnya. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan itu selalu baru. Fajar, ya, seperti fajar pagi hari. Kiranya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengerjakan bagian kita. Tetaplah berharap, tetaplah bertekun, tetaplah setia, tetaplah berdoa. Ya, di rumah-rumah kita, dimanapun kita berada, bangun terus mesbah dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya, kemurahannya, kuasanya, pertolongannya dalam kehidupan kita. Yang penting di sini, ujian itu bukan membuat kita sepertinya seolah-olah dibenci. Kesengsaraan itu bukan membuat kita menjadi orang yang menganggap hidup kita ini tidak berarti, tetapi ujian dalam segala sesuatu itu akan memberikan nilai yang lebih baik. Itulah yang dialami oleh anak-anak kita sekarang ini. Dalam masa-masa belajar online, mereka diuji apakah standar mereka sudah sesuai dengan ukuran dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tentu diuji mereka. Demikian dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, tidak akan sedetik dan tidak akan selangkah pun kita akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Semuanya itu kita hanya serahkan kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu. Terpujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami puji, hormati, muliakan dalam nama Tuhan Yesus, yang memberkati firman-Mu bagi kami pada saat pagi hari ini, meneguhkan umat-Mu, memotivasi setiap pribadi, menyadarkan kami, bahkan juga kami mampu mengangkat, mengeksplorasi, menggali pemberian apa yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami akan menjadi satu bibit-bibit yang membawa kami mengerti setiap rencana dan jalan-jalan. Ketika kami terkoneksi baik dengan Tuhan, maka kami selalu mengatakan
apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua baik, dan sungguh amat teramat baik. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami, umat-Mu Gereja Betel sepenuh yang ada di Bukit Hermon. Peliharalah kami semuanya. Peliharalah kami semuanya. Lindungilah kami semuanya. Sertailah kami semuanya. Berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan sama-sama. Amin.